Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Salam olahraga tentunya. Sore hari ini saya ingin berbagi sesuai dengan itu ya, judulnya ya, mencari titik kumpulnya ikan nila. Sebelumnya saya mohon maaf untuk para master, para suhu. Tentunya saya tidak sebutkan satu persatu. Saya di sini hanya ingin berbagi agar para pemula, terutama para pemula itu bisa merasakan strike, merasakan hentakan ikan babon wadah selintang seperti apa. Jadi sekedar berbagi supaya mereka tidak boncos berkepanjangan. Pertama-tama yang saya aturkan maaf kepada para master jika video saya ini merasa keberatan, silahkan untuk di skip aja untuk para master, dan untuk para pemula silahkan ditonton, dan tentunya jangan lupa sediakan kopi guys, sediakan kopi. Tak minum dulu ya guys ya. Kedua, sediakan rokok guys. Penyimak harus merokok. Saya pun juga ngerokok. Biar nggak sepaneng, kita santai aja. Kita sharing, membuka cara mencari titik kumpulnya ikan nila. Yang pertama, mengapa joran wadah selintang itu minimum harus 3, terus ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, bahkan ada yang 8 guys, dimana 8 itu memiliki titik-titik letak tersendiri-sendiri guys. Itu kuncinya para master sampai pakai 8 itu ada titik-titik tersendiri guys, yang mungkin para pemula tidak mengetahui, dimana letak lemparan itu masing-masing memiliki titik-titik sendiri dan berbeda-beda guys. Dimana titik-titik itu tidak pasti di situ pada ada kumpulan ikan nila. Pada dasarnya ikan nila itu koloni dia selalu kumpul satu titik, tidak menyebar ya guys ya. Itu kumpul satu titik, dan koloni itu berbeda-beda macam ukurannya guys. Seumpama yang ikan segini, ini kumpulannya juga ikan segini-segini. Yang ikan segini, ini kumpulannya juga segini-segini. Yang berbeda itu pasti ikan babon. Ikan babon yang di atas setengah kilo, 3/4, 1 kilo, bahkan yang di atas 1 kilo pun dia tidak kumpul jadi satu dengan ikan yang segini itu enggak, karena pada dasarnya dia pasti ditakuti sama ikan kecil-kecil, dan untuk pola makannya pun dia pasti cenderung kalah dengan ikan yang segini, semene. Itu dia pola makannya lebih cepat, lebih gesit dibanding ikan yang udah babon atau 3/4 kilo ke atas, dan itu pun pasti dia menyendiri. Jadi nanti saya mau kupas semuanya di sini. Kenapa harus meninggalkan satu titik joran di tempat yang berbeda, dan kenapa harus memindahkan ke titik yang ikan makan. Itu yang pertama, mengapa joran harus 3, 4, 5, 6, 7 ataupun 8. Itu yang pertama. Dan yang sering disalah artikan kepada pemancing selain wadah selintang, wah jorannya keroyokan terlalu banyak. Itu mereka pada dasarnya belum pernah main ke wadah selintang. Tapi kalau mereka sudah pernah ke wadah selintang, pasti mereka tahu
Oh, ternyata seperti itu cara main mancing di waduk ada selintang. Apa sih guys? Joran yang pertama. Yang kedua, lemparan. Lemparan harus dihafalkan guys. Seumpama ini kita ambil simpelnya aja, kita pakai 4 joran. Pakai 4 joran. Pakai 4 joran itu usahakan lemparan jangan satu titik. Satu titik, seumpama saya contohkan seperti ini. Ini 4, yang joran paling kanan itu titik bawah antul, atau yang sering disebut, mohon maaf ini untuk para copet ya. Untuk para copet saya mohon maaf sedikit menggaris bawahi, membuka untuk tipsnya kalian, rahasia kalian, biar para pemula tidak terjadi gabuler. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf besar-besarnya. 1, unit tultis. Untuk para copet biasanya mengatakan tultis. Tultis itu adalah bawah entul. Tultis langsung bawah entul. Kemudian semanding itu agak maju sedikit. Jadi yang kedua, kanan 2, kanan dalam ini saya menyebut kanan dalam itu agak ke depan sedikit, 1 meter. 1 meter dari entul. Itu lemparan, dilempar baru dipompa. Kemudian yang ketiga jaraknya agak jauh sedikit dari entul, lumayan jauh. Kalau mengatakan rahasianya itu lumayan jauh. Semending adoh itu tapi bukan full. Semending adoh itu agak jauh tapi bukan pol. Semending adoh nek basa-basane daerah Wonosobo, semending adoh, daerah pada selintang semending adoh. Itu agak jauh, 2 meter dari entul. 2 meter dari entul. Dan yang keempat ini itu full. Kalau ngarani orang sana full itu jadi lemparan dihabiskan. Jadi cara lempar kita dilempar di ayun, kemudian kita ngikuti kelemahannya ya, kita ngikuti kelemahannya sampai pol joran itu, baru kita pompa. Tuh, itu yang perlu diperhatikan untuk lemparan. Untuk lemparan ini biasanya orang sering gagal fokus seperti ini. Kalau tidak kita buat seperti ini, dekat, lumayan jauh pol. Kalau kita racu, terkadang ini yang dimakan, nanti kita lupa ini titiknya di mana. Tapi kalau kita buat terap seperti ini, nanti kita ingat, oh ini yang dimakan. Semending ada pol atau pol. Jadi ya seandainya ini dimakan, 1 joran yang ini, yang nomor 3 ini, kita bisa titik samakan dengan yang nomor 2. Atau mungkin yang pertama, tultis. Kemudian yang ini nggak ada pergerakan, ini kita pindah ke tultis. Misalkan yang 2 ini tetap. Karena letak babon itu pasti tidak sama dengan yang ini. Dia akan lebih jauh atau dia akan lebih dekat. Seandainya yang makan yang sini, yang jauh sini, ini titik babon bisa dikatakan yang terdekat. Tuh yang perlu di garis bawahi dalam lemparan. Kemudian jika terjadi tabrakan atau ikan nabrak, di mana itu nabrak itu pasti kita kan senar yang jauh pasti. Kalau tultis itu jarang sekali ditabrak.
kalau tortoise ditabrak berarti ikan kumpul di situ, udah pasti itu positif. Tapi kalau jauh, katakanlah yang ini atau yang ini, tipsnya seperti ini guys, kita tarik sedikit lemparannya agak ke belakang, karena pada dasarnya ikan nabrak itu berarti di belakang umpan dari kita. Seandainya kita yang paling jauh ini yang ditabrak ya, pasti rekan-rekan udah tahu ciri ikan makan sama ikan nabrak. Kalau ikan makan itu biasanya dia ada sinyal awalan, dep, gitu. Bentar pasti gini, dep, 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 seperti itu contoh, ataupun dep, ganyu, janyu, 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 bentar seperti ini. Tapi kalau entul tiba-tiba nggak ada awalan sinyal kok langsung dep gitu, berarti itu ikan nabrak senar. Itu tip yang paling mudah kita undurkan, karena ikan yang nabrak yang ini yang jauh, paling jauh ya, jangan ini yang kita rubah, tapi yang ditabrak tadi yang kita rubah, kita undurkan, berarti kumpulan ikan ada di situ. Karena pada dasarnya ikan nabrak berarti ikan di bawah itu banyak dan dia saling kejar-kejaran. Itu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, jika terjadi tabrakan atau ikan nabrak senar. Kemudian yang keempat guys, yang perlu diperhatikan adalah pemberat atau kelemahan. Diusahakan pemberat atau kelemahan itu dibuat yang sama dalam arti ukuran. Kalau kita pakai C3 ya kita pakai C3 semua, kita pakai C2 pakai C2 semua, C4 kita pakai C4 semua. Karena apa? Di sini yang dikhawatirkan adalah untuk arus bawah. Jika terjadi arus bawah itu, kalau pemberat kita tidak sama, yang terjadi nanti pasti apa guys? Nah betul, saling menyangkut, saling sangkutan. Karena lemparan kita itu antara titik yang 1 ke titik 2 itu jaraknya cuma 1 kilo, nggak ada ya guys ya, karena jarak joran 1 ke jarak yang kedua itu cuma 1 kilo. Terutama yang sering nyangkut itu lemparan yang paling jauh, itu yang sering nyangkuti yang paling dekat. Itu hal yang paling perlu diwaspadai itu sangkutan guys. Kalau sangkutan udah dapat ikan itu wajar, karena sudah barang pasti jarak 1 kilo. Kalau ikannya larinya nggak ke depan, itu pasti terjadi sangkutan. Ikan lari ke belakang atau ke samping kanan atau ke samping kiri, itu pasti sering terjadi sangkutan seperti itu. Terutama pada saat kita dapat sambaran ikan palung, wah seperti ikan bandeng guys. Wes pasti itu, pasti sangkutan. Terus yang kelima guys, sampai situ sudah paham apa belum guys? Kalau masih belum paham bisa diulangi lagi videonya ya guys ya. Terus yang kelima pengeboman guys. Cara pengeboman pun juga tidak asal ngebom guys. Saya tekankan di sini, itu cara pengeboman itu nggak asal ngebom. Saat tetangga udah pada makan ikannya, terus punya kita belum makan, kita asal aja ngebom, blong gede-gede ya guys ya. Wah itu tidak etnis guys, tidak etis, dalam arti itu malah justru membuat ikan yang mau lari ke kita itu malah kembali lagi ke tempat yang makan. Karena gini guys, ini udah pasti
ikan waktu tetangga kita itu naikkan ikan yang ada di bawah itu dia pasti gerak. Kumpulan ikan itu dia pasti gerak. Kalau kita ngebom besar, saat ikan mau gerak ke umpan kita atau ke lokasi titik kita, karena bom itu dia balik lagi, nggak jadi ke tempat kita. Karena yang pertama, jangan pasti tidak sadar jika jaring belung itu ada, guys. Jaring belung ini yang perlu diperhatikan. Jadi untuk penduduk lokal sana sekarang pun udah lama, mungkin udah dari dulu itu membentangkan jaring, kemudian dibelung pakai pring, blung. Nah, itu guys. Makanya kebanyakan ikan pada trauma dengan bom yang besar. Belum seperti itu pasti. Setiap kali diblung pasti senar kita disambar. Sambarnya itu bukan dimakan tapi ditabrak karena ikan takut. Kalau tidak percaya coba dipraktekkan sendiri. Ini sudah berkali-kali saya praktekkan, bahkan cuma tidak sekali dua kali, berkali-kali pasti seperti itu. Kalau bom saya terlalu besar, itu pasti ikan ada yang nabrak senar. Dan yang paling penting lagi, guys, kita mancing pastinya kita tidak mengumpulkan ikan. Dan yang pasti untuk lapak itu sudah pasti makan. Jadi nggak perlu ngebom terlalu banyak. Ngebomnya kecil-kecil aja, segini. Ini paling besar segini. Karena ikan di bawah itu udah ngumpul. Dan di mana ikan ngumpul itu? Karena di tempat itu sering ditukuli sama bom itu. Jadi untuk tekstur tanahnya pun dia udah berbau bom. Jadi ikan untuk pergi dari situ nggak mungkin, karena dia merasa seperti dikasih makan selalu seperti itu di situ. Ya ibaratnya kita punya nopenan kucing lah, guys. Kucing ini paling mudah. Kucing. Kenapa kucing tidak pergi dari rumah sang pemiliknya? Karena dia selalu dikasih makan di situ tempat dia makan. Dia tidak harus susah-susah mencari makan keluar rumah. Itu yang perlu diperhatikan, guys, untuk pengeboman. Untuk ke jam-jam pengeboman nanti saya bahas di lain tips ya, guys ya. Ini saya mau untuk tips yang sekarang ini untuk mencari titik kumpul ikan, bukan untuk membahas masalah bom. Kemudian yang keenam, jam keenam ini guys. Yang keenam saya mau membahas jam-jam krusial atau jam-jam ancaman. Kalau saya menyebutkan itu jam-jam ancaman antara jam-jam ikan pada saat makan. Tuh yang perlu diperhatikan, guys. Jadi pada saat jam makan kita malah nggak tidur gitu loh. Jadi intinya kita siap di depan entul itu kita udah siap. Oh ini jam-jam krusial, jam-jam waktunya ikan makan. Jadi enggak terus langsung kita udah capek badannya. Itu capek badan karena apa, guys? Malam kita pasti tidak istirahat, kita pasti panjer malam, terutama ini bagi pemula ini malam itu dipanjer untuk mancing, sehingga pada saat siang harinya kita nggak konsentrasi kepada entul, tapi konsentrasi kita itu udah lelah karena malam kita nggak istirahat. Jadi usahakan lah, guys, kita mancing jam 12 ikan tidak makan. Cobalah untuk istirahat, guys. Jaga kondisi badan, jaga kondisi fisik.
karena kita perjalanan ke sana juga jauh, pulang pun nanti kita juga perjalanan, yang pasti fisik kita benar-benar gembleng, bukan dekat ya guys. Kalau saya sendiri kan dari Semarang guys, otomatis kan saya harus perjalanan 6 jam, menempuh 6 jam perjalanan dari Semarang ke sana, kemudian besoknya juga pulang 6 jam dari sana ke Semarang. Kalau enggak diistirahatkan, itu badan kita itu capek guys. Kita mau suplemen seperti apapun, itu kalau badan udah letih, konsentrasi pasti biar. Tuh, misalkan jam 12 kita enggak makan, kita istirahat. Dan jika jam 12 makan, jika jam 12 malam itu makan, ya jam 12 malam makan, oke, diteruskan tidak masalah. Berarti ikan makan malam, siangnya pasti ikan kurang untuk nafsu makannya. Karena saya sudah juga mengalami sendiri, diserang ikan malam itu paling kecil ikan setempelan, dan itu yang dapat setempelan kalau bahasa sana, kalau bahasa Semarang itu 5 jari. 5 jari itu dapat cuma 3. Itu ikan 38 ekor, dapat 5 jarinya cuma 3, yang lainnya setengah kilo up semua guys. Saya mengalami sendiri, dan itu pun saya nggak terus panjer sampai pagi, enggak. Saya tetap berusaha agar badan ini istirahat, tubuh ini istirahat, karena untuk besok harinya saya harus fokus ke siang hari. Dan ternyata pada siang harinya ikan nggak makan, dan siang hari sampai sore saya cuma dapat ikan itu 5 ekor paling banyak, kemungkinan 5 ekor, diantaranya 5 ekor, tapi malamnya saya dapat ikan 38 ekor. Itu saksinya milik lapaknya sendiri. Saya kira sih ikan paut, makanya langsung jelek itu untungnya. Untung saya tidak pakai kamera, waktu itu saya belum jadi YouTube, belum sering upload video, cuman upload foto ikan malam. Nah, itu waktu saya di Facebook saya, ikan malam itu segitu, itu enggak sekali guys, udah berkali-kali ikan malam dapat segitu. Malamnya panen tapi siangnya zong, itu berkali-kali. Ini jam krusial guys, jam krusial pada pagi hari itu antara jam 6 arus air ke kanan. Kalau menemukan pagi hari arus air ke kanan dari jam 6, jam 7, jam 8, mentoknya jam 8 setengah 9 arus kanan, itu wajib diperhatikan guys, harus ditunggui untuk untulnya, karena ikan pasti makan. Kemudian arus akan balik itu jam setengah 9 atau jam 9, itu arus akan balik ke kiri. Setengah 9, jam 9, jam 10, ikan arus akan balik ke kiri. Itu ikan kemungkinan untuk nafsu makannya berkurang, karena dia perlu suatu adaptasi lagi guys. Karena pada dasarnya ikan nila itu sering melawan arus itu sering, terutama ikan-ikan nila yang besar. Nah, kenapa saya senang berangkat pada waktu musim hujan seperti sekarang ini? Karena ikan nila itu cenderung nyongsong air baru yang dari kali, itu pasti itu. Nah, kemudian jika air sudah balik, kita bisa istirahat dulu guys. Kita istirahat dulu 1 jam lah, lumayan. Kita istirahat 1 jam untuk tidur atau gimana.
Dan waktu untuk istirahat itu jangan lupa tinggalkan bom. Seandainya arus mulai balik, kita berpatokan pada senar kita guys, atau entul kita. Arus awal balik itu pasti kencang. Biasanya entul yang lemes itu pasti melenyuk, seperti saya mempergunakan entul lemes. Jadi kalau bisa empat joran ini berikan satu entul yang lemes untuk deteksi kita jika ada arus bawah tuh. Kemudian pada waktu di sini, sampai di sini dulu guys. Jadi jam 9, jam 10, jam 9, antara jam 9 jam 10 itu pasti ikan nafsu makannya berkurang karena arus balik. Kemudian selanjutnya di atas jam 9, di atas jam 10, jam 9 maaf, di atas jam 10, di atas jam 10 kita setengah 11 lah, setengah 11 kita standby setelah istirahat lah, diistirahatkan dulu jam 11 atau jam 12 kita standby, kita panjeri entul lagi. Itu juga jam krusial, jam 12 waktu terdengar azan subuh ya, maaf azan luhur itu biasanya guys. Azan luhur itu juga ikan juga agresif. Kalau tidak agresif ya kan guys, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, angin terlalu kencang. Yang kedua, ombak terlalu besar. Tapi yang kedua ini, ombak terlalu besar ini tidak menutup kemungkinan ikan makan. Karena biasanya ombak kalau gede itu malah ikan agresif sekali makannya. Bahkan entul itu nggak ada sinyal awalan ya, entul sampai nyuk gitu. Seringkali kalau badai ataupun ombak besar itu kita sering nemu ikan, malahan ikan udah makan sendiri, entul kita udah melenyuk itu diangkat udah ada ikannya. Itu malah kita enak tidak terlalu fokus ke entul gitu. Kemudian jam krusial lagi itu jam setengah 3 guys, jam setengah 3. Seandainya kita mau istirahat siang dulu, nanti jam 2 bangun, kita tongkrongi lagi entulnya ya kan, kita tongkrongi entulnya, kita sambut ikan nilainya, kita selamatkan, selamat dapat ikan, kita bawa pulang tuh. Itu setengah 3 sampai sore itu setengah 3 sampai sore biasanya. Kemudian apa ya guys ya, itu bom sudah, arus sudah, terus keleman sudah. Kira itu aja dulu lah guys. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan, untuk para pemula bisa komen di bawah guys. Kemungkinan nanti sebisa saya insya Allah saya jawab. Intinya saya berbagi agar tidak terjadi keboncosan berpanjangan. Semoga saja link saya ini selalu memberikan masukan-masukan yang baik, dan jangan bosen lah guys. Nek bosen, tanpa kalian siapa sih saya. Jadi saya harapkan agar ya guys ya, dikasih komen atau saran ataupun masukan apapun itu, terutama untuk para master atau suhu
yang ikut nonton. Tapi mohon maaf untuk suhu atau master atau para copet, saya sedikit memberikan masukan untuk para pemula agar pemula ini semakin betah. Seandainya mereka semakin betah kan ya tentunya wadah selintang itu selalu banyak pengunjung, selalu rame, dan selalu banyak penggemarnya. Semakin banyak penggemarnya dan racun-racun pun semakin membahana, semakin menyebar sampai ke dunia persilatan. Oke guys, mungkin cukup itu dulu guys untuk pembahasan kali ini tentang gimana cara mencari titik kumpul ikan nila. Untuk pembahasan selanjutnya nanti mungkin insya Allah saya akan memberikan tips cara pengeboman yang benar, pengeboman yang menghasilkan ikan, tidak asal-asal. Terus kalau ikan sudah kumpul itu metode bomnya padat atau cair atau gimana, terus kalau ikan belum kumpul itu gimana, nanti saya bahas untuk next pembahasan guys. Oke guys, sekian dulu, jangan lupa di like, kemudian di subscribe, sertakan komen, syukur saran. Alhamdulillah saya terima dengan senang hati. Tentunya tanpa kalian saya tidak ada arti. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.